Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermaningsih akan menjelaskan tentang review jurnal yaitu Design and Optimization of LNG Powered Ship Coal Energy and Waste Heat Integrated Utilization System based on Naphtha Intermediate Fluid Vaporizer. Ini dosen pengampu saya yaitu Bapak Fajar Gembira di mata kuliah Konversi Energi Limbah di Magister Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas. Di sini di slide berikutnya dapat dilihat yaitu tentang indeks jurnal, di mana yang pertama jurnal itu sendiri yaitu tentang jurnal Case Studies in Thermal Engineering. Dan jurnal ini sudah masuk INDEX 47 dan telah Q1. Di pendahuluan jurnal ini yaitu mana penggunaan bahan bakar fosil, polusi atmosfer menjadi semakin serius. Dengan demikian, gas bumi sebagai bahan bakar bersih dengan cadangan yang melimpah dan sangat direkomendasikan. Yang pertama, jumlah kapal berbahan bakar gas alam cair atau dikenal LNG kapal pengapalan meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan pasar terminal gas alam yaitu di darat dan mewujudkan pengangkutan LPG dari laut ke terminal darat di sepanjang sungai, di mana pengangkutan LNG transportasi langsung sungai laut secara bertahap mendapat perhatian dari masyarakat. Untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi, gas bumi umumnya diangkut ke terminal pelanggan dalam bentuk LNG dan kemudian diuapkan hingga temperatur normal gas bumi yang akan digunakan. Proses ini akan melepaskan energi dingin yang cukup besar yaitu sebesar 840 kJ per kilogram. Dan energi ini cukup besar akan terbuang sia-sia jika bagian energi dingin ini tidak digunakan secara efektif. Selanjutnya yaitu gambar struktur tipikal EFV tradisional, yaitu untuk gambar percobaannya, mana dapat dilihat di gambar ini yaitu perangkat ini dilengkapi dengan sisi E2, E3, dan E1, di mana E2 condenser, E3 vaporizer, dan E1 termolator. Di sini di wilayah cairan perantara di bagian ini menjadi beberapa area, di mana akibatnya ketinggian fluktuasi level cairan dalam solusi berkurang. Selain itu, masalah pembakaran yang kering dari beberapa tabung penukar panas di E3 yang disebabkan oleh tumpahan cairan kegagalan panas, yaitu perpindahan panas dari tabung panas E2 tabung pemanas E2 yang disebabkan oleh tumpahan yang telah dehidrasi. Namun demikian, ada beberapa EFV yang cepat langsung memanfaatkan energi dingin penguapan LNG. Yang ini menyebabkan energi dingin langsung diambil oleh air laut, yang tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan laut, tapi juga berdampak hilangnya energi dingin di tingkat tinggi yang sangat besar. Yang kedua yaitu tentang desain sistem pemanfaatan energi dingin LNG, di mana pertama struktur dasar NLFV dan sistem pembangkit listrik siklus Rankine yaitu satu tahap, yaitu di mana ditunjukkan di gambar 2, di mana tunjukkan di bagian gambar 2 yaitu NEFV memiliki dua partisi melintang dan memisahkan rongga vaporizer menjadi 3 saluran. Yang pertama saluran bawah, saluran tengah, dan saluran atas. Saluran atas, saluran bawah, saluran tengah, ada 3 saluran. 1, 2, 3. Di sini yang mana saluran bawah adalah saluran pertukaran panas fluida
kerja sumber panas. Saluran tengah, saluran penukar panas cairan sirkulasi menengah, dan saluran atas, bagian atas, penguapan LG, saluran pertukaran panas. Selanjutnya, ya, penjelasan lanjutannya yaitu partisi atas dilengkapi dengan lubang tembus dan rakitan pipa panas memanjang melintasi lubang tembus dari saluran pertukaran panas cairan sirkulasi menengah ke saluran pertukaran panas penguapan LNG. Inlet LNG dan outlet LNG diatur kedua ujung saluran pertukaran panas ke penguapan LNG. Kedua ujung saluran yang ketiga, kedua ujung saluran pertukaran panas fluida sirkulasi antara dilengkapi dengan saluran masuk fluida sirkulasi antara gas bertekanan rendah dan saluran keluar yaitu sirkulasi antara cair tekanan rendah. Saluran pertukaran panas fluida kerja sumber panas juga dilengkapi dengan partisi tengah, di mana membagi saluran pertukaran panas fluida kerja sumber panas menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri berfungsi sebagai zona penguapan fluida sirkulasi perantara, di mana bagian ini sumber panas yang ditempatkan secara horizontal di bandel tabung penukaran panas diatur. Fluida kerja panas 1 mengalir dalam tabung dan saluran masuk dan keluarnya di bagian kedua ujung zona penguapan cairan sirkulasi perantara. Dan selanjutnya itu zona kondensasi. Dalam saluran pertukaran panas cairan sirkulasi perantara NLFP dapat dipisahkan menjadi zona perpindahan panas yang sesuai dengan jumlah kondenser yang dibutuhkan oleh energi dingin. Oleh karena itu, cairan sirkulasi antara yang berbeda perlunya bertukar panas dengan LNG yang masuk dan keluar. Dengan demikian, zona penguapan saluran pertukaran perpindahan panas sesuai dengan jumlah evaporator yang dibutuhkan dalam sistem pemanfaatan energi dingin, di mana fluida sirkulasi antara yang berbeda yang perlu bertukar panas dengan fluida kerja sumber panas yang masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu parameter di kapal sendiri, yaitu objek penelitiannya itu kapal kimia bertenaga bahan bakar LNG transportasi langsung yaitu sungai laut di mana seberat 25.000 ton. Di mana mesin utamanya yaitu mesin Wärtsilä 9L34DF, di mana menunjukkan parameter dasar mesin induk dan kapal. Yang pertama, di lebar mesin sendiri yaitu dapat dilihat parameternya lebar kapal 26,7, panjang kapal 265,20, beban dan lain sebagainya sampai ke temperatur masuk mesin utama. Yang ketiga, di simulasi analisis sistem, di mana di sini menggunakan metode matematis yang terdiri dari perhitungan energi dan model perhitungan eksergi yang menggunakan yaitu rumus termodinamika. Dapat dilihat di rumusnya yaitu sehingga mendapatkan rumus akhirnya yaitu sigma W PP atau sigma W adalah eksergi yang sesuai dengan input daya listrik ke sistem melalui pompa kompresor. Dan ini adalah penjelasan untuk fluida kerja aliran stabil yang ekserginya dapat didefinisikan yaitu sebagai jumlah kerja maksimum dapat dilakukan selama toleransi keadaan apapun, itu secara reversibel ke keadaan seimbang lingkungan yang didefinisikan EX sama dengan T0, di mana dikali selisih S0 kurang S dikurang selisih A0 kurang H, di mana S dan H adalah entropi dan H entalpi fluida dalam kerjaan tertentu, sedangkan T0 adalah suhu di sekitar S0 dan H0 adalah entropi dan entalpi yang merespon core dari fluida kerja pada suhu sekitar. Dan untuk rumus selanjutnya dapat dilihat ini pada gambar. Di parameter simulasi di sini yaitu mengsimulasikan komposisi mana tabel 4 menunjukkan komponen
simulasi LNG dalam skema sistem. Sini dapat dilihat komposisinya, proporsinya di masing-masingnya. Dan yang perlu diperhatikan untuk melakukan itu pengaturan awalnya itu efisiensi isotropik turbin itu sebesar 0,85 dan efisiensi pompa yaitu 0,75. Persamaan penggrobisionnya dipilih persamaan keadaan dalam simulasi. Tekanan kondensasi setiap modul awalnya diatur ke 110 kPa dan tekanan ambiennya 101,3 kPa dengan suhu 25 derajat Celcius dan perbedaan yang mendekati panas adalah 5 derajat Celcius. Penurunan tekanan unit perpindahan panas LNG yaitu kehilangan panas dan kehilangan dalam pipa. Selanjutnya, di hasil simulasi dan analisis, secara keseluruhan efisiensi energi sistem yaitu tergolong rendah, hanya 37,67 kerugian energi LNG dan LNG 9 relatif besar semua unit perpindahan panas, yaitu masing-masingnya menyumbang 26,8% dan 18,7%, dan sesuai dengan aliran suhu dan panas fluida yang dingin, di mana tidak sesuai dengan fluida kerja ranking tahap pertama pada kurva perpindahan panas. Konsekuensinya, perpindahan kalor disertai dengan perbedaan suhu yang besar. Oleh karena itu, tingkat keseluruhan kurva perpindahan panas harus ditingkatkan melalui pemilihan dan optimasi fluida kerja. Dan tekanan kondensasi harus dipilih melalui optimalisasi parameter untuk mengurangi kehilangan eksergi dan meningkatkan efisiensi energi sistem. Di selanjutnya yaitu di kesimpulan, di sini kan memanfaatkan limbah dari limbah di mana LNG sendiri yang digunakan untuk pengalihan energi. Di sini di mana optimasi fluida kerja dan optimasi parameter global berdasarkan algoritma genetik dilakukan pada sistem dan diperoleh yaitu dapat diperoleh yang pertama sistem pemanfaatan terintegrasi energi dingin LNG yang dirancang oleh NIPP dapat beradaptasi dengan kapal yang terbatas. Untuk kapal kimia bertenaga bakar LNG berkapasitas 25.000 ton, dalam studi ini hanya diperlukan satu MTB. Dan ini memberikan solusi yang menguntungkan untuk memanfaatkan energi dingin dari kapal kecil bertenaga LNG transportasi langsung dari sungai ke laut secara efisien. Di dalam skema desain pemanfaatan energi terintegrasi diusulkan dalam skala ini yaitu CO2 transkritis dan siklus gas ranking 2 tahap yang digabungkan untuk mencapai pemanfaatan komprehensif limbah panas suhu menengah dari gas buang pembangkit listrik turbin, di mana buangan outlet dari sini yaitu siklus dan energi dingin penguapan LNG yaitu skema ini yang mana memungkinkan pemanfaatan penuh energi dingin dari setiap bagian suhu LNG dan limbah panas dari gas buang untuk menghasilkan listrik. Tingkat pemilihan pemanfaatan energi tinggi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu setelah dioptimasikan fluida kerja, rasio fluida kerja campuran dalam sistem ini adalah metana, etana, dan etilen, di mana 4:3:3. Dalam siklus ini, ranking fluida kerja organik tahap pertama, sedangkan rasio optimal adalah etana, di mana etilen perbandingan propana 8:1:1, dan siklus fluida kerja organik tahap kedua. Setelah dioptimasi media kerja per meter operasi global, efisien energi sistem dapat mencapai 45,1%.
dan keluaran dayanya yaitu 72,66 kW. Dan di sini didapatkan akhirnya pendapatan bersih tahunan sistem yang dirancang yaitu untuk mengoptimalisasi seluruh kapal bisa mencapai 280-700 yuan. Dan jika sistem ini dibiayai secara estimasi, periode pemilihan modalnya adalah 6,11 tahun. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.